Karena vertigo ya kambuh. Ya bukan dong. Gue paling gak mau sih kalau naik kayak Pas lagi festival kayak gitu, jangan enggak bang. deh, males gue tuh buat Jadi darah kali. tinggi turun, diabetes naik. Iya bener. Gue nggak tahu sih, lupa tepatnya. Iya Nah. kayaknya. Iya itu hujan deras banget itu. Iya, tahun iya, lalu. lagi musim hujan hujan deras kayak banget. sekarang nih. Hai Sobat Villa, jumpa lagi di channel YouTube janalah.id. Kita kembali ke segmen ngobrol lah. Krunya masih sama, bertiga, satu ganteng, dua biasa aja. Bersama gue Razak, di sebelah kanan gue adalah Ica, Ica. Kiri gue Fedia yang insecure dengan lengannya membesar. Gak gitu juga. Oke, karena ini tempat gratis kita wajib mempromosikan. Kita lagi ada di Kopi Seduh. Kamu sebutin Bantu-bantu UMKM lah. Oh iya, Lagi benar. di Kopi Seduh, ada di sekitaran ini daerah mana? Jagakarsa, Jakarta. Jagakarsa, Ciganjur dan sekitarnya. Ini tempatnya enak. Terus tempatnya sangat cozy, ada outdoor, indoornya sedikit. Nah, kita lagi di outdoor nih. Dengan minuman standar ya, kopi, lupis dan Di bawah cireng. pohon cempedak. Gitu. Di bawah pohon cempedak. Di bawah jangan pohon lupa. cempedak karena Ica mencium Aroma cempedak. yang saru dengan kentut salah satu dari kita. Masih misteri itu ya, apa yang kentut? Ya lah, bang gak bawa Bau cempedak cempedak. juga kali kentutnya. Oke, kita nggak akan ngebahas kentut siapa, kita akan bahas ini temanya ringan tapi seru juga karena kita akan bahas hal-hal yang bisa membatalkan hiking. Nah, jadi backgroundnya adalah hiking itu kan kegiatan yang harus direncanakan ya, yang biasa kita nyebutnya itinerary. Kita planning jauh-jauh hari, tapi dilalah suka batal tiba-tiba. Nah, kita punya pengalaman masing-masing, hal-hal yang bisa membatalkan rencana hiking kita. Bahkan di last minute, ada tuh yang epic ceritanya nanti akan kita bahas. Last minute sudah siap berangkat keluar kota, tapi tiba-tiba batal gitu. Nah, yang secara umum mungkin Soipah tahu hal yang bisa membatalkan hiking tuh cuaca ya, standar ya. Nggak standar sih karena itu urusan yang di atas gitu. Nggak bisa ditebak juga. Nggak bisa kali ditebak itu sih. walaupun teknologi sudah bisa memprediksi. Prediksi. Ada forecast.com misalnya gitu ya, yang bisa memprediksi tanggal yang akan kalian hiking itu cuacanya apakah akan badai dan segala macam. Biasanya kita pakai itu tuh untuk jadi patokan. Tapi pada prakteknya sering juga meleset, kecolongan, nggak akurat gitu ya. Namanya juga kan teknologi lawan Tuhan ya, menang Tuhan teknologi lah. Nah, Bang, dikutuk bang, bye-bye. menang Tuhan lah. Maksudnya nggak ada yang bisa mengalahkan Tuhan kalau menurut orang-orang yang tidak ateis gitu ya. Betul. Nah, itu satu yang standar. Nah, dari kita nanti akan cerita masing-masing pengalaman hiking yang batal. Mungkin mereka yang mengalami, Ica, gue atau Fedia mengalami, atau bahkan bisa jadi kayak nanti cerita gue adalah gue yang membatalkan sebuah tim dari rencana pendakian gitu. Mau mulai dari siapa deh ceritanya nih? Fedia katanya yang tidak pernah berjodoh dengan sebuah gunung. Gimana, Fer? Jeng 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 jeng. Nggak tahu sih, gue ke gunung ini tuh nggak disebutin lagi nama gunungnya. Nggak apa-apa. Nggak apa ya? Apa? Nggak mendiskreditkan juga gunung gitu aja Gue lagi. nggak tahu. Jadi gue selalu batal kalau mau ke Pangrango. Udah 3 atau 4 kali, dan itu tuh pasti batal di satu hari sebelumnya atau 2 hari sebelumnya. Batalnya tuh ya karena ada urusan keluarga atau ada urusan kerjaan, gue harus keluar kota. Ya udah, batalnya tuh cuman karena kayak gitu. Itu pun sampai sekarang teman-teman gue juga pada bingung. Kenapa lu setiap kali mau ke situ pasti batal? Tapi gede pernah? Gede udah berkali-kali. Iya, tapi maksudnya pernah nggak batalnya karena lu udah gede tapi batal ke Pangrango? Oh, pernah. Gara-garanya apa kalau itu? Udah sampai, jadi udah Kandang Badak, udah belok ke Pangrango, gue harus turun lagi ke Kandang Badak karena temen gue kesurupan. Tuh
Itu hal yang menyebalkan sih menurut gue. hal yang anti mainstream tuh batal gara-gara teman kesurupan gitu. Iya, tapi itu menurut gue menyebalkan karena gue udah seneng nih, asik akhirnya gue bisa nih. Ternyata itu tuh tinggal 2 jam lagi gue nyampe. Kesel, ada rasa aduh sial deh, gue harus ngurusin yang kayak gini. Bukannya gue nggak mau peduli sama temen gue, cuman kayak yang kenapa sih lo harus di detik-detik terakhir kayak gini. Mungkin kalau diusut temen yang kesurupan itu kesurupan Masih emang penghuni Pangrango yang nggak suka sama lu Iya gitu. benar, jadi emang lu dikutuk Kak, nggak boleh ke Pangrango. Ya, kayaknya. janji gue adalah kalau gue nanti ke Pangrango, Fer, gue akan cek di tubuh Ada nama lo puncaknya apa ada enggak? tulisan Ferdia di Pedia coret gitu. Paper Bowden Pedia coret gitu ya. Kali aja emang lu nggak berjodoh emang sama Pangrango gitu. Tapi spoilernya adalah Pangrango puncaknya biasa aja, Fer. Cuma tubuh doang. Tapi kan alun-alunnya bagus. Nah, itu Bang, tapi kan alasan Mandalawanginya yang bagus kan. Gue teman-teman gue juga teman-teman gue juga bilang puncaknya biasa aja, dan Ya. gue ngeliat di foto juga kayak gitu. Cuma gue penasaran, maksud gue tuh udah berapa kali ke Gede, masa iya yang sebelahnya enggak gitu loh. Itu Iya sih, bener sih. Jadi kalau Sohiblah yang belum pernah ke Gede Pangrango itu satu bagian gitu ya, makanya namanya TNGP, Taman Nasional Gede Pangrango gitu. Tapi memang Pangrango cenderung nggak populer ya. Karena puncaknya biasa aja. Satu puncaknya biasa aja dan jaraknya nambah sekitar 2-3 jam dari titik persimpangannya, entah di Kandang Badak atau di puncaknya gitu ya. Makanya hampir kurang populer lah, jarang orang mau dari Gede Lebih ke sering ke Pangrango. Gede ya Bang ya. Memang yang nilai plusnya adalah alun-alunnya lebih cakep gitu. Kalau nggak salah di filmnya Gi itu sempat digambarkan alun-alun Mandalawangi itu. Jadi Sohiblah ada 2 alun-alun kan di Gunung Gede Pangrango, ada alun-alun Surya Kencana dan Mandalawangi. Nah, Surya Kencana tuh ya udah standar lah ya, orang-orang udah pernah tahu karena jadi tempat camp favorit. Tapi yang alun-alun Mandalawangi karena jarang yang menempati, lebih bagus, lebih asri. lebih rajak asri. Nggak pakai raja. Oh, nggak pakai ya? Lebih asri dan lebih bersih gitu. Edelweissnya lebih banyak. Iya pasti. gue tahu, Iya. pasti itu pasti. Cuman Sekarang- menyebalkan aja itu hal terakhir. Itu aja lu pengalaman batalnya Pangrango. Pangrango sama Merapi. Merapi mana? Oh, itu nanti bagian Ica aja. Itu bagian Ica aja. Aduh, gue udah lupa lagi historinya gimana. Sama dia. Yaudah Iya. ntar kita tag makannya. Itu yang tadi disinggung sama Ferdia sebenarnya batal yang epic menurut gue tadi gitu. Tapi sebelum ke batal epic itu, gue mau ngasih cerita batal yang setengah epic lah. Lebih epic. Lebih epic malah ya. Ada bang Lebih epic satu Prau. Prau. Gue ingat. Jadi gue udah rencanain sama teman gue. Nah itu batalnya di beberapa jam sebelum berangkat. Karena Perkaranya nggak dapet cuti. Lah, kok beberapa jam belum dapat tapi udah beli cuti? tiket. Karena gue nggak izin. Tapi udah beli Gua tiket. nggak izin. Belum, kan naik bus nggak perlu gue Oh, booking naik tiket bus. dong. Yang nggak rugi-rugi amat lah ya kalau naik bus. Iya, nggak rugi-rugi banget. Cuman gue udah janji ke temen gue buat nganterin dia ke Prau, terus tiba-tiba batal. Tapi akhirnya kesampaian kan, udah kan, Prau. Gue sebelumnya udah pernah ke Prau. Kalau nggak salah kampung lu deket situ kan? Iya, Iya. tapi kan temen gue minta temenin. Kalau dia nyari temen kan, yaudah gue bilang, oh Iya. yaudah. Dan gue udah janjian sama temen gue yang di sana Nah. buat nganterin. Nah, itu satu faktor lain tuh buat Sohiblah yang karyawan. Cuti jadi hal yang krusial juga buat jadi atau enggaknya hiking gitu. Betul. Makanya biasanya di beberapa kantor tuh 2 weeks notice ya untuk Iya, cuti gitu ya. paling nggak seminggu lah ya. Kecuali lu pacarnya bos atau anaknya bos itu bisa H-1 kali ya Kalau cuti. gue itu karena gini loh, itu kan gue jalan Jumat, Sabtu kan gue libur. Harusnya bos gue nggak ada masalah dong, karena gue izin pulang cepet, bukan Iya, izin iya. ini ya. Dia nggak ngizinin, Iya. gue bete. Kabur aja. Ya itu salah satu halangan kalau Sohiblah adalah karyawan Gue jadi kantoran gitu yang harus disuruh ngajuin cuti jauh-jauh hari. kamu pulang hari Sabtu aja. Terus gue Sabtu pulang sampai sana Minggu, gue suruh balik lagi hari Minggu. Senin suruh masuk. Berarti Maksudnya ketimbang gitu. gagalnya Pangrango, Prau tuh nggak terlalu karena udah pernah dan sudah beberapa kali juga gitu ya. Dan dari segi gunungnya cenderung yang mudah kan, Iya. Mudah. lebih wisata gitu Prau.
Makanya sering crowded juga tuh di momen-momen kayak Antri muncaknya. Festival Dieng ya, rame ya kalau Oh festival tapi Dieng. waktu itu Ica ke festival Dieng Wow. sampai nggak bisa jalan tuh. Nah, Gua karena kram. Karena vertigo nya kambuh. Ya bukan dong. gue paling nggak mau sih kalau naik kayak Pas lagi festival kayak gitu, jangan nggak Bang. deh, males gue karena pasti penuh. Mm-mm. Kecuali ada motivasi-motivasi lain, misalnya lu datang ke situ buat jaga parkiran. Iya benar. Atau Boleh tuh. jualan. Walaupun lu saingan sama ormas setempat nanti gitu ya. Boleh tuh. Itu aja lu batalnya, pengalaman batalnya? Iya. Oke. Nah, kalau pengalaman gue adalah pengalaman batal yang lumayan epic dan bisa dibandingkan nanti skala epicnya sama cerita Ica nanti. Gue lebih sebagai pelaku membatalkan gitu. Parah ya. Parah, Jadi parah. ceritanya gue ikut sebuah komunitas pendaki, terus kita terbelah menjadi dua tujuannya. Satu mau ke Argopuro, gunung yang terkenal cukup panjang Yang nggak pendakiannya. kelar-kelar itu. Dan sih, gue tapi mau itu- ke Rinjani. Nah kebetulan waktu itu budget belum. Argopuro sama Rinjani kan jauh bang. Iya tapi gue kebetulan budgetnya terbatas. Jadi gue mau naik darat, Oh, naik darat dari Surabaya. oh oke. Dulu belum punya duit cukup untuk langsung ke Bali Rinjani. atau Mataram gitu. Tapi emang iya sih, dulu tiketnya masih agak mahal. Iya Iya, dan iya sih. ya plus gue masih nggak jauh, belum lama lulus lah dari kuliah gitu. Jadi duit masih morat-marit gitu. Sekarang udah nggak morat-marit Bang? Morat-marit, Masih sih. nggak terlalu morat-marit. Masih sih. Karena biasanya pertanyaannya jebakan yang nanti suruh bayar terakhirnya gitu. Tahu aja. Nah nggak janjian tiba-tiba ketemu di Juanda Surabaya, mereka landing duluan tapi masih celingak-celinguk, masih belum berangkat. Akhirnya kita kalau di komunitas itu namanya gemboser namanya, menggembosi. Nah itu ada istilahnya kita sebagai gemboser. Gembos Jadi dulu tuh kayak bukannya ban gembos iya gitu ya? kayak menggembos itu kan kayak mengempesi kan, Iya. mengempesi semangat Iya. kayak gitulah. Nah gembos itu kita menggembosi sebuah tim pendakian untuk membatalkan rencana mereka. Itu sering sempet kayak ada lomba-lomba gitu Cak, lomba informal. Gue kayak adu-aduan, gue bisa ngembosin lu nih gitu, gue bisa batalin lu. Nah waktu itu lagi masanya begitu, lagi adu-adu gembosan gitu. Nah si tim Argopuro itu gue gembosin untuk belok ke Rinjani, jauh kan. Tapi itu menurut gue epic karena itu dua gunung yang provinsinya beda. Iyalah beda kota coy. Tekstur gunungnya juga beda, tapi mereka nggak nyesel karena pasti kan lebih indah Oh, iya Rinjani sih. gitu. Akhirnya mereka di Pelawangan Sembalun tuh nangis-nangis bahagia gitu Asik, karena ngelihat pengalaman Kayak suasana kita subuh kita di Rinjani gitu. Kayak kita Kayak nggak kita Bang? waktu nangis nggak jadi muncak. udah nah, tinggal udah tinggal dikit lagi nyampe. Itu pengalaman gue tuh yang satu yang lumayan epic. Yang agak kurang epic adalah gue jadi bagian yang gagal nih. Oke. Gue pernah berencana naik Gunung Cikuray yang ada di Garut. Sampai di terminal kita tiba-tiba sekitar 8-10 orang punya kesepakatan males ke Cikuray yang memang dari terminal Garut itu jauh. Sementara di terminal Garut kelihatan jelas Gunung Guntur. Yang cuma naik angkot 10-15 menit gitu. Ya udah akhirnya kita belok ke Gunung Guntur Yang gitu. lebih deket ya. Yang lebih dekat. Itu juga salah satu cerita gagal yang menurut gue lumayan seru ceritanya karena semata karena males gitu. Ada gitu naik gunung males. Sekarang kita ke Ica yang punya pengalaman pribadi Karena 2 kali gagal ya. hah kemana? Yang gede Satu dong. di sekali Oh. sama yang Merapi. Iya sebenarnya 3. Wih, ternyata ada 3. Banyak. Yang pertama tuh yang biasa aja, nggak tahu kenapa tuh Semeru. Kayak Kak Ferdia tuh, kayak gue mau ke Semeru tuh nggak jadi-jadi. Padahal gue kan udah pernah ke Oh, kayak Semeru nggak jodoh sekali. gitu ya? Iya, Ya. kayak nggak jodoh gitu. Ternyata, karena waktu itu kan mikirnya apa ya? Oke, Semeru tuh akan jadi gunung terakhir gue sebelum Nazar gitu ceritanya. Sebelum Jadi, Nazar. Iya, Ica Nazar fansnya itu. Nazar. Bang. Nazarnya itu gitu. Yang rambutnya Nah, mambu. jadi kan pas mau ke Semeru tuh nggak pernah jadi-jadi gitu. Tapi karena ternyata mungkin belum di situ waktunya gitu. Tapi akhirnya itu jadi kemarin kan ke Semeru untuk kedua kalinya dan muncak. Tapi Semeru nggak jadi-jadi kenapa lu? Ada alasannya nggak? Sebelum akhirnya jadi? Nggak tahu kenapa gitu. Pokoknya Ada aja gitu ya? Ada aja tiba-tiba batalnya. batal, tiba-tiba ntar taunya gunungnya ditutup gitu. Selalu gitu. Nah, terus yang kedua itu yang di Gunung Gede.
Ini epic nih, gue ada di lokasi soalnya. Tapi bisa cerita yang sedih Ica aja lah. Aku sedih banget ya ampun temen-temen, tahu gak Bang Jack tuh Berapa ya langkah Allah. dari pos pendaftaran baru berapa langkah? Baru sebentar. Bang Jack ya. Apip yang manggil ya. Jadi kita bertiga, gue sama ponakan gue yang masih muda. Bang Jack soalnya jalan udah jauh banget. Tiba-tiba gue dipanggil sama ponakan gue. Muyung kan, gue panggil sama Muyung gitu ya. Nih Kak Ica nih, kenapa Kak Ica gitu. Gak jadi. Disitulah kita baru tahu Ica punya penyakit. Ica juga baru tahu sih deh, baru sadar. Bukan, iya baru itu doang, Ica baru sadar. Karena nggak gitu. pernah biasanya. Karena selamanya nggak pernah gitu. Iya, itu epic sih. Karena kita udah prepare dari malam, terus mobil udah diparkir, kita juga udah sempet Tes kesehatan, lolos kan? Iya, Tensi sempat tinggi nggak sih, enggak ya? sempet. Taunya di situ justru kan. Terus akhirnya bayar ke petugasnya supaya dikecilin. Bang boleh dong lolos gitu, enggak? Padahal kan Kayak selebgram Iya, gitu, enggak. Oh, 40 siapa? juta. apa sih? Wah, karena dia sopan. Enggak, apa kak? Pas tes kesehatan darah tinggi. Dari tinggi. Terus tinggi. Tapi kita padahal udah nginep ya bang, udah nginep semalam. Udah tidur cukup lah. Jadi nggak begitu nyampe itu langsung naik, tapi kita sempat tidur dulu di homestay. Nah, pas tes kesehatan entah kenapa baru kali itu detik itu gue tahu gue punya darah tinggi. Karena biasanya darah gue selalu rendah. Gue pernah sih, maksudnya kayak lo gitu di pas tes kesehatan kegede sih, emang gede juga. Darah tinggi, tapi gue masih diizinin naik. Gue juga masih Iya, diizinin diizinin naik. Terus si petugas kesehatannya bilang banyakin minum manis, kurangin nggak asin kata dia gitu. Buat Jadi darah alkalin. tinggi turun, diabetes naik. Iya benar. Pinter sekali itu orangnya. Kalau gue enggak sih sebenarnya Untuk waktu itu karena lumayan kan, jadi dia bilang untuk kurangin garam tapi manisnya naikin. waktu itu juga sih Itu petugas kesehatan ya? kesehatannya Iya. ngebolehin jalan ya bang. Iya. Dia cuma nanya yakin mbak bisa, yakin gitu. Akhirnya masih ngelewatin pos pendaftaran juga kan. Nah pas habis pos pendaftaran itu kan kebun warga yang sawah-sawah gitu kan, Iya. tanjakan. Lah si Bang Jack jalannya cepet banget. Gue boro-boro teriak, ngomong aja udah ngos-ngosan kayak Habib. Kenapa kak? Aku gak jadi Bib. Udah akhirnya udah Bang Jack berdua naik sama Apip. Terus ada yang hero gitu. Oke Cak, nanti gue tektok. Gue nyampe puncak langsung turun lagi. Kagak usah bang, udah gue di sini aja tidur. Ya udah akhirnya Bang Jack nginep semalam ya. Ya, nginep itu. Aku juga nginep loh. Momen yang kita ketemu babi ada di konten YouTube bersama gua Apip ya. Gua sama Apip. Konten. Aku juga nginep loh. Aku juga nginep. Iya di homestay. Homestay. Yang ada kejadian mistis nggak ya? Yang burung apa? Ada burung jatuh apa? Burung. Yang bukan Ica ditinggal sendirian terus kamar mandinya ada apa gitu enggak? Itu mah yang di tempat makan bang. Ternyata yang di tempat makan tuh pas ke toilet kan beberapa kali ke toilet kan. Pas terakhir ke toilet, burung mati di dalam bak. Ya jijik lah gue. Akhirnya gue nggak balik lagi ke toilet ya. Itu loh yang toilet itu, yang makan sarapan itu. Iya. Tuh, Itu yang gede. yang gede. Sekarang yang paling epic. Deng deng deng. Itu adalah kita mau ke Marapi. Marapi Sumber ya, bukan Marapi Jawa. Iya. Bukan Merapi Jawa. Jadi nyebutnya Merapi Jawa, Marapi Sumber. Dan itu waktu itu kita mau off road. Wih, bukan road trip dong Oh namanya. iya road trip. Bukan Iya, off road. salah dong gue. Road trip, Oh, road road trip. trip. Iya, Road trip. maaf deh. Waktu itu kita mau road trip. So gaya-gayaan. So gaya-gayaan. Tahun Ceritanya- baru road ya, trip. Singkat berlima. cerita, teman kita ada Akamsi situ ya. Siapa? Iya. Encai, Oh Akamsi. iya bener, Iya, pas ada banget Encai, sama dia acara. Akamsi mau ada acara keluarga, acara Iya, adat bener. katanya, terus ngajaklah mau katanya mereka karena kampungnya di kaki gunung Marapi. Yep. Ngajaklah Lupa namanya apaan tapi teman-teman Iya, lupa nama kampungnya. tim kangen nanjak gitu ya. Dan kebetulan gue nggak bisa. Terus mereka sudah silakan Cak lanjutin. Mereka sudah berencana. kita sudah sangat Sudah prepare. well prepared. Kita sudah mencetak kaos, kita sudah Udah itu kan di situ udah bagi-bagi kaos. kaos. Oh jalan lah. Kita punya kaos Bukan jalan. kan? Gue pikir lu bikin khusus Terus Marapi enggak. gitu. Dia udah inian, dia udah naruh keril di rumah gue. Iya, gue udah nitip keril di rumah Kak Ferdia karena gue akan pulang telat. Jadi gue langsung ceritanya gue akan langsung ngambil keril lah gitu ke rumah Kak Ferdia. Terus sebagian barang gue juga udah gue titipin ke si yang bersangkutan yang punya mobil gitu. Yang punya mobil sama yang punya tiba-tiba- kampung. H- seminggu deh kalau nggak salah. H-seminggu satu orang ngebatalin. Dan tugasnya dia adalah supir pengganti. Itu masih lanjut dong. Masih lanjut tuh. Ya. Jadi kan 3 cowok, 2 cewek nih. Ceweknya kita nih kan. Nah, yang 3 ini tugasnya nyetir ceritanya.
yang satu ngebatalin, masih ada 2 kan. Cuma ternyata yang satu ini ragu karena cuma berdua doang gitu. Ya udah akhirnya goyang tiba-tiba batal di H-2 ya. H-1 Ah, ya, H-1. Bukan kalian udah ngumpul ya? Belum? enggak, kita nggak ada Belum. kumpul. Oh, nggak jadi ngumpul. Kita ngumpul di H-3. Di H-3 apa H-2 gitu. Oh, kopdar yang gue ikut juga bukan? Di Jambu. Iya di Jambu. Enggak, gue pikir kalian udah ngumpul di tikumnya, di titik kumpulnya, bukan? Belum ya? Enggak, belum. Oh. Enggak. Tapi barang udah nyebar. Kayak barang siapa udah di mana udah kayak Ini gitu. kita udah nitipin barang. Gitu. Akhirnya nggak jadi. Di H-1. Padahal kayak udah rencana banget. Tapi Kita akan naik kapal feri nyebrang terombang-ambing di lautan gitu. sebenarnya ya nggak jadinya itu kalau gue bilang gimana ya? Dibilang bersyukur ya, karena kan rumahnya si Acil kebanjiran. Gue nggak tahu sih, lupa tepatnya. Iya Nah. kayaknya. Itu hujan deras banget itu. Iya, Iya, lagi musim hujan hujan deras kayak banget. sekarang nih. Bulan-bulan ini juga kayak deh, bulan-bulan Desember ya, bukan? Iya. Akhir-akhir Tahun baru. Enggak, iya Nah, bener kan? lah. 30 Tahun pokoknya baru. ingetnya tuh 30 deh kalau nggak salah kita itu rencana jalannya kan. Tapi itu pokoknya tahun baru. Nah itu kan hujan berapa hari rumahnya Acil banjir sedengkul. Dengkul, nanti gue nyebutin orang-orang itu lagi. Dengkul, Ucok Baba. Enggak apa-apa kan emang Ucok Baba. Itu dijadiin komoditi sama yang bersangkutan untuk jadi seleb, nggak apa-apa ya. Oh iya. Nggak boleh. Ya itu hikmahnya lah ya. Tapi pelajarannya adalah kalian udah bikin itinerary belum sih waktu Udah. itu? Udah ya. Udah. Itinerary Udah, bahan makanan Kita udah, mau dan yang kemana paling aja. ngeselin adalah karena kan Isya udah nitipin barang ke kafir dia dong. Berarti kan barang yang akan dibawa itu sebagian udah dibelanjain gitu loh. Apa keperluan yang diperluin itu kan sebagian tuh udah dibelanjain gitu. Nah itu sih yang ngenesnya. Iya. Nggak jadinya gara-gara itu. Barang-barangnya tuh udah dibeli gitu. Tapi ya udahlah. Dari kejadian itu yang paling seneng gue sebenarnya, Cak. Kenapa? Karena gue jealous kalian bisa berangkat gitu. Sempat ya. Berarti Aduh. sebenarnya doa Gue lo belum gitu pernah. biar nggak jadi Doain ya. Enggak, gue cuma sholat istiqoroh sekali, Ya tahajud sama sekali aja, gitu. Kak. Sama aja. Sambil gue minta ke langit ya langit. Langit. Turunlah Turun gitu. hujan gitu ya. Bener hujannya gede taunya gara-gara doa Itu dia. salah satu epic batal yang epic gitu ya. Nah gue jadi kebetulan inget zaman mahasiswa akhir-akhir gitu, sempat kejadian gue mau naik gunung Semeru kalau nggak salah atau Rinjani ya, lupa. Semeru sama beberapa oknum anak Mapala gitu. Kok oknum? Terus batal. Terus si anak Mapala itu karena sudah izin sama orang tuanya, Lanjut. dia ngakunya jalan tapi nginep di kosan orang. Oke. Terus, Antara dia memendam malu atau udah terlanjur dapat uang saku untuk ke Semeru iya, tapi daripada ditagih balik kan, Iya benar-benar. dia ada kebijakan no refund soalnya gitu. No refund kalau barangnya udah dibuka. Iya. Udah unboxing, udah no refund video policy gitu ya. gitu ya. Nah itu salah satu cerita lucu juga tuh, orang pendaki yang batal akhirnya karena menahan malu dia pura-pura naik gunung nginep 2 hari 3 malam baru pulang dengan boker ya. Kesannya Nggak dikotor-kotorin dulu, nggak dikotor-kotorin dulu. ngakunya dia ke laundry dulu katanya Oh, gitu. cepet ya laundrynya lah. Laundry Express waktu itu belum ada kiloan kan, masih graman kan. Iya benar, wah keren. Laundry keren. graman gitu ya. Bohong yang terstruktur ya, keren. Ya. Jadi itulah cerita-cerita kita soal batal hiking yang secara umum sebenarnya di luar perkiraan ya. Lucu tapi aneh. Lucu aneh, kita udah perencanaan ada Tapi gue faktor. ada sih. Apa lagi Itu sih? bener-bener 2 jam sebelum jalan Apaan tuh? Apa tuh? kesalak. Gue Aku nggak pernah berani ke sana. Lu udah packing segala macam? packing gue kan cepet. Ya. Tapi enggak, sebagian barang gue udah masuk ke carrier 2 jam sebelum berangkat. Rencananya Salak lewat mana? Gue lupa lewat Cunang? mana. Nggak ngerti, lupa deh. Pokoknya gue kan tim ikut aja. Ya, tim tahu beres. Iya, ya udah. Itu 2 jam sebelum berangkat, gue nelpon Tio. Oh, sama Tio Sama nih. Tio, terus ada orang lain lagi. Gue bilang, yuk, gue nggak jadi berangkat. Kenapa? Gue ilfeel sama 1 orang. Oh. Ya, aneh lagi alasannya. Alasannya karena Like and ilfeel. dislike gitu. Karena Tapi mereka jadi akhirnya. mereka jadi, Oh. tapi gue yang batal. Nah, seperti cerita Marapi, kayaknya itu doa teman-teman lu yang jadi. Semoga Freddy kayak gitu. Karena satu orang ini punya masalah sama gue dan gue nggak mau ketemu ini. Lo tau lah. Tapi itu gue bisa ngatasin itu waktu yang pas kita ke Arjuno.
Lo kan tau masalahnya. Lu ada Iya, orang iya, yang tahu. ada orang yang gak disukain tapi lu tetap berangkat. Tetap berangkat. Yang itu, Oke. yang abang bilang, abang pernah nanya, dia ikut nih gimana? Oke. Ya Oke. sudah sih gue nggak suka, tapi ya sudahlah kan gitu kan. Oh, I know. Iya kan. Iya. Dan Kayak terbukti. Kalau kayak masalahnya kayak gitu, gue masih bisa ini. Tapi kan lo tahu ini. Bukan itu pertama masalahnya. kali kenal, Cak? Enggak, itu udah 2 kali kan, pertama kali di Rinjani. Oh iya. Iya. Tapi ketemu di Rinjani belum temen dong. Belum, tapi kan ngeselinnya Oh udah, ngeselinnya udah genuine ya, udah advance gitu. Kalau yang kayak gitu, oke, gue masih bisa ini. Tapi kan lo tahu cerita sebelumnya gue sama Iya, tahu. Nah kalau orang itu nonton YouTube lu ngomong apa? Ya, minta maaf sama gue. Kita hadirkan dari balik tempat sampah Lu minta temennya. maaf lah sama gue. Jadi Lo nggak kerasa bersalah sama gue. Jadi bukan cuaca, bukan bencana alam kayak banjir di Ica, bukan penyakit kayaknya Ica, tapi kayak ilfeel karena ada yang nggak disukain sama Ferdia gitu. Mantap. Ada Alasannya satu hal bener-bener- yang sungguh bikin Alasannya aku bener-bener epic ya, dari semua aspek ada nih. Dari aspek alam Baiklah, ada. doakan semoga orang itu bisa berjodoh dengan Ferdia. Amin. Jangan dong. jangan. Kan plot twistnya gitu, plot twist. Kayak gitu bang, yang gue dengar kabar terakhir bininya udah 2. Terus Buset, maksud lo ini 2. Udah, stop. Oke, jangan buka aib orang di sini. Tapi kita hadirkan temannya, saya enggak lagi ya. Ya elah 2 kali. Oke, Sohiblah, itu cerita-cerita seru soal batalnya hiking. Tadi Sohiblah simak tuh alasannya aneh-aneh tuh. Ada yang bisa ditebak misalnya cuaca, bencana alam, penyakit, tapi ada juga yang soal nggak suka temen atau gue yang Jadi murni tim ngebatalin pembatalin. sebuah tim dengan bujuk-membujuk gitu ya. Gue bilang Rinjani lebih bagus dari Argo Puro, ngapain Emang iya gitu. sih. Iya, akhirnya terbukti gue nggak bohong. Gue bukan sales yang suka bohong-bohong produknya. Ini bener nih, gue jadi endorse-nya tapi Rinjani. Argo Puro juga bagus. Bagus Kak, cuma nggak kelar-kelar aja nanjaknya. Bagus. Tapi itu seru tahu. Lu nggak akan tahu rasanya gimana pagi-pagi dibangunin sama merak ya. Iya. Iya sih. Merak mekar. Tapi kalau merak mekar itu belakangnya ada apa? Ada harimau. Masa gitu bang? Benar, teorinya gitu. Merak itu mekar. Itu kalau belakangnya ada harimau nutupin. Untung lu selamat Kak. Kan gua ngeliat Nanti harimaunya makan manusia, meraknya dikasih persenan, 10%. Ya elah. Nggak, tapi serius, menurut mitos begitu. Merak itu mengembangkan bulunya yang gede itu, nutupin ada binatang buas gitu katanya. Oh jadi dia tuh nutupin kita maksudnya ya? Apa dia nutupin binatang buasnya? Dia kayak mekanisme defense-nya dia juga begitu. Jadi dia kayak mengalihkan si pandangan macan itu dengan keindahan bulunya itu, akhirnya pergi atau macannya selfie. Iya. bagus di backgroundnya. Oh my god. Oke, Sohiblah, sebelum semakin ngelantur, kita sudahi aja Iya, segmen udahan ngobrol aja. kali ini soal tentang hal-hal yang bisa membatalkan hiking. Nah, kalau Sohiblah punya versi cerita sendiri kenapa bisa batal hiking, silakan komen. Jangan lupa subscribe, share, dan like sebanyak-banyaknya. Yes betul. Sampai ketemu di segmen berikutnya. Ciao.